Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Presiden Joko Widodo tiba di Amerika Serikat untuk mengikuti KTT ASEAN Amerika Serikat. Indonesia dinilai punya potensi untuk dilirik komunitas bisnis Amerika Serikat dan sebagai pemegang presidensi G20, Indonesia punya daya tawar yang unik untuk Amerika Serikat dan kawasan ASEAN. Presiden Joko Widodo tiba Selasa malam waktu Washington DC untuk hadiri KTT ASEAN AS. KTT ini kembali dilakukan secara tatap muka setelah tahun lalu dilakukan secara virtual. Sejumlah agenda menanti 8 pemimpin negara di kawasan Asia Tenggara yang hadir, yaitu seluruh anggota ASEAN kecuali Myanmar dan Filipina. Tapi mereka juga membawa kepentingan untuk dinegosiasikan dengan pemerintahan Biden. The ones who are most engaged on the U.S. relationship, like Singapore, Indonesia, Thailand, they want the United States to be engaged on trade in Asia. AS tidak punya kerjasama perdagangan bebas dengan ASEAN. Meski demikian, ASEAN mulai dilirik komunitas bisnis Amerika. You finally are beginning to really see some of the tangible economic benefits of the various reforms that President Jokowi's administration has implemented to actually make Indonesia now quite an interesting and I would say compelling sort of investment destination for a lot of companies in different sectors, particularly in the energy space. Konflik Rusia-Ukraina juga diperkirakan akan mengambil porsi dalam KTT ini. There will also be growing pressure for countries to get on board with sanctions, not necessarily imposing their own secondary sanctions, but being clear that it will not be tolerated if countries try to end around the US or European sanctions. KTT ini akan berlangsung selama 2 hari pada 12 dan 13 Mei bersamaan dengan KTT COVID kedua yang dilangsungkan secara virtual. Selain bertemu dengan Presiden AS Joe Biden, Presiden Joko Widodo dan 7 pemimpin negara anggota ASEAN lainnya dijadwalkan untuk bertemu dengan Wakil Rakyat AS dan Perwakilan Dagang Pemerintahan AS. Delegasi Indonesia juga dijadwalkan untuk bertemu dengan Wapres AS Kamala Harris dan tim perubahan iklim AS serta sejumlah CEO perusahaan Amerika Serikat. Namun pengamat hubungan internasional melihat upaya AS lewat KTT ASEAN AS ini belum maksimal. Jadi Amerika Serikat mesti menyadari bahwa ASEAN itu mitra yang independen, berdaulat, dan bukan sekutu dari Amerika Serikat. Posisi ini sebenarnya patut dihargai karena justru penting buat stabilitas global. Kalau wilayah yang menjadi jangkar stabilitas dunia ini justru dibawa masuk ke dalam polarisasi yang diinginkan oleh Amerika Serikat, itu sebenarnya menyulitkan Amerika Serikat sendiri di jangka panjang. Selain KTT ASEAN AS, selama bulan Mei, Biden akan mengunjungi Korea Selatan dan Jepang dalam upaya untuk memperkuat kerjasama dalam kawasan Indo-Pasifik. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.